Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irfan Nurudin dari tingkat 2 Elektronika B. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana memasukkan sebuah data dari aplikasi NetBeans ke database. Di sini saya membuat data penumpang Lancar Jaya Airlines. Jadi pada form yang saya buat, ya ini terdapat nama, nomor penerbangan, tujuan, dan dari penerbangannya ini, maksudnya dari bandara mana, lalu kelas pesawat yang dipilih, jenis kelamin, dan tanggal. Di sini terdapat beberapa button, bisa button simpan, nanti kalau ada kesalahan nanti bisa diubah datanya dengan button ubah dan button hapus untuk menghapus datanya, lalu button keluar untuk keluar di aplikasi tersebut. Nah, langsung saja bagaimana cara membuatnya. Pertama kita membuat new project dulu ya. Di sini saya akan membuat new project Java application, Java with Java application X. Lalu kita beri namanya project. Apa projectnya? Saya beri namanya tugas akhir di sini, sama di sini tugas akhir. Lalu ketika sudah langsung klik aja finish. Setelah itu akan muncul tugas akhir seperti ini. Ini yang muncul pertama kali. Nah, lalu kita bikin lagi new Java frame from. Untuk Java frame from ini apa sih? Java frame from ini tampilan ini. Jadi kita bisa membuat frame tanpa mengcoding, yaitu tinggal mendrag and drop aja. Kita drag label, lalu kita di drop di sini, kita lepas klik kanan, klik kiri tahan maksudnya, lalu kita lepas di bagian frame-nya sini. Nanti akan tinggal diubah namanya. Ya, ketika udah dikasih nama, ketika klik finish nanti akan muncul seperti ini. Data penumpang. Nah, ketika sudah muncul data penumpang, kita klik label, sini kan, misal. Nah, kita ubah labelnya, edit text, data penumpang sepertinya. Nah, kita atur hingga menjadi seperti gambar yang, hingga menjadi kata-kata dan tampilan seperti ini. Ini label yang di sini apa? Ini di sini adalah text field. Oke. Di sini adalah text field. Lalu yang ini adalah combo box. Nah, combo box ya. Nah, ini adalah combo box kan. Terusnya ini adalah radio button. Radio button. Nah, ini radio button sama kan? Yang ini adalah tanggal. Tanggal di sini cara menambahnya kita tambah dulu library-nya. Karena di sini library-nya belum ada ya sebenarnya. Cara menambah library-nya, properties, library, lalu kita tambahkan Gcalendarnya jika sudah terinstall ya. Lalu yang ini juga ada library untuk mengkoneksikan MySQL ke database. Cara menambahnya tinggal ditambah ya. Di sini. Tambah sini add jar, lalu ditambahkan saja di sini. Open. Kalau di Calendar harus menginstal dulu sebelumnya, yaitu cara menginstalnya tools, lalu libraries, lalu buat dulu new library, kasih Gcalendar. Kalau sudah Gcalendar ada, nanti seperti ini kan, nanti kita add jarnya, add folder library yang telah di download, kita add jar. Lalu ketika sudah ketemu add jarnya, lalu kita klik add jar, lalu klik OK. Nah, lalu habis itu kita masukkan ke palette. Gcalendar ini dicentang, lalu add from library, cari Gcalendar tadi, next. Habis next nanti akan telah dimasukkan ke sini, lalu baru dimasukkan ke library sini. Oke ya, finish, clear. Oke. Nah, di sini adalah tabel. Oke, kita udah tampilannya seperti ini. Terus library sudah dimasukkan, Gcalendar sama MySQL, konektornya. Langsung kita change variabelnya biar enak nih. Ini txt nama untuk nama kan. Text
teks fieldnya nama, ini teks nomor saya kasih txt nomor, ini txt tujuan, txt dari. Di sini saya kasih variabelnya cmb kelas, radio button, rd laki-laki, rd perempuan. Ini saya hapus saja. Nah, ini jkalender, simpan, ubah, hapus, keluar. Ini button kan artinya. Saya singkat jadi bt simpan, bt ubah, bt hapus, bt keluar. Yang ini table. Oke, sekarang kita masuk ke coding ya. Pertama kita masukkan paling bawah yaitu deklarasi private string tanggal dan tgl, maksudnya ini buat tanggal. Lalu private java string table untuk table model, get default table model. Kita deklarasikan tabel dan tanggal. Karena yang belum ada itu semua ya, karena button ubah, lalu label, lalu radio button ini sudah terdeklarasikan di sini. Udah otomatis terdeklarasi. Yang belum terdeklarasi adalah tabel sama untuk membuat tabel model dan tanggal. Lalu kita buat tabelnya kita buat desain tabelnya. Bagaimana buatnya? Nah, di sini public data penumpang kita beri init komponen yaitu tabel ya, dengan set model tabelnya, tabel model. Lebarnya ini konstruksi labelnya seperti ini. Yang pertama kan nama ini lebarnya selebar 120 dan sampai akhir yaitu tanggal yaitu 160. Nah, lalu kita isi ke sini tabel, private void tabel. Kita tambahkan private void tabel. Lalu kita set auto resize mode integer column get count for integer i sama dengan 0, i kurang dari kolom, yaitu yang akan tambah terus tambah atau increment. Nah, jadi seperti ini sampai public boolean is cell editable. Ini isi untuk mengisi tabelnya yaitu nama, nomor penerbangan, tujuan dari kelas sesuai data yang akan kita masukkan kan. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita masukkan ya, kita aktifkan button simpan ini dengan klik kanan event action performed, atau bisa klik 2 kali langsung. Nah, kita tambahkan, deklarasikan dulu string jengkel if radio ini buat radio button, kita bikin permisalan. Kalau radio button laki-laki dipilih, maka radian perempuan maka tidak akan kepilih. Nih, rd laki-laki is selected, maka laki-laki akan yang tampil hanya laki-laki. Radio button laki-laki aja. Lalu data 0 kita beri teks nama, data 1 txt nomor, data 2 txt tujuan, data 3 txt dari, data 4 cmb kelas, data 4 data 5 itu jengkel itu ini radio button ya. Lalu data 6 kalender. Lalu kita beri string db name. Ini adalah konektornya ya, MySQL konektornya. Kita pakai MySQL konektor Java, maka kita kasih jdbc MySQL kelas data penumpang. Lalu kelas for name kita kasih com MySQL jdbc driver untuk ini ya, driver MySQL konektor tadi ini drivernya, com MySQL jdbc driver. Lalu Java SQL connection driver manager get connection db name root password. Ketika nanti kita memasukkan ke database, maka databasenya itu tidak perlu dikasih password ya. Lalu nah ini karena kita kliknya simpan, maka kita berikan insert, karena kita akan menyimpan ke database. Kita beri coding pada string SQL nya insert into penumpang lancar karena data penumpang lancar. Value nya kita kasih data 0 ya, ini data ini semua. Lalu statement SQL statement close, lalu JOption pane, maka akan menampilkan informasi atau message ketika telah bisa dimasukkan, maka data berhasil dimasukkan. Ketika tidak, lalu JOption pane nya akan gagal. Ini kan kita tulis gagal. Ya, sebelum ini kita buat dulu ininya. Database-nya kita buka sampai P. Kita menggunakan localhost ya. Kita run semua.
Ketika udah aktif kita panggil, kita buka localhost-nya. Localhost, lalu kita klik hpMyAdmin. Nah, kita bikin dulu new. Sini kan database name, terus langsung create. Nah, di sini saya membuat database-nya adalah data penumpang. Nah, langsung tulis data penumpang, create, lalu datanya akan seperti ini. Nah, ini saya hapus dulu aja. Data-datanya. Nah, kita buat dulu nih nama, nomor penerbangan, tujuan dari kelas, jenis kelamin, dan tanggal. Ketika sudah semuanya kita klik go. Oh, jadi ya. Nah, jadi seperti ini. Ketika sudah jadi seperti ini, nanti tinggal kita memasukkan lagi ke, mengkoneksikannya ke NetBeans. Nah, kita masuk lagi ke NetBeans. Lalu kita aktifkan ubah, klik 2 kali. Lalu kita masukkan perumpamaan if else, lalu datanya seperti yang tadi. Yang beda hanya di string SQL-nya, karena kita akan mengupdate. Jadi string SQL kita kasih coding update data penumpang lancar, set nama. Nah, sekian. Set namanya seperti ini ya. Lalu tabel modelnya, di tabelnya kita remove row, kita remove semua, lalu kita tabelnya langsung di insert row. Setelah di remove langsung di insert. Nah, jadi seperti itu. Lalu kita mengaktifkan button hapus. Kita untuk menghapus data di database, kita buat perumpamaan data 1 yaitu text number, untuk harus ada nama data satunya dulu ya kan. Lalu string database. Nah, ini string SQL-nya yaitu delete from data penumpang lancar, di mana nomor penerbangan yaitu data 1 kan. Ini kuncinya, data 1 harus terisi dulu. Lalu tabel model hanya di remove, nggak ada insertnya. Kalau di insert lagi nanti tadi yang ubah itu delete kan ininya tadi. Nah, untuk delete seperti itu. Dan untuk keluar kita membuat buat dispose untuk keluar dan new login ke kita masuk ke from login. Nah, sekarang kita buat from loginnya. Pertama saya menggunakan ini label dan login data, username, label ini text field, ini login, button, lalu button keluar. Nah, isinya di sini saya ubah variabelnya text username, ini terus text password. Ini password ya, bukan text field, maaf ya. Password field ya, password. Nah, seperti ini. Lalu login kita buat bt login dan bt keluar. Kita karena yang ini udah clear ya, ketika diklik keluar maka akan masuk ke data login. Lalu kita putar-putar di kita aktifkan data login ini. Gimana sih? Nah, langsung saja. Kita pertama masuk ke beri string, kasih deklarasi. Kalau user data itu kita beri namanya lur di sini. Lalu string password data yaitu bismillah. String user sama dengan text username ya text, dan string passwordnya yaitu pass. Ini sesuai dengan ini ya, variabel name-nya ya, variabel name-nya. Oke. Lalu kita beri perumpamaan. Kalau user datanya itu sama passwordnya data itu sama dengan ini yang kita masukkan, maka akan masuk ke new data penumpang, masuk ke sini, ke halaman data penumpang sini. Lalu akan keluar nih, didispose kan, maka login otomatis akan keluar sendiri, tertutup sendiri, close. Jika salah maka akan teksnya di sini saya memberi label saya taruh di bawah sini, lalu saya ubah variabelnya jadi text field variabelnya jadi teks. Yang teksnya akan menulis password yang Anda masukkan salah, maka ini akan muncul teksnya. Oke ya, kalau kita klik keluar maka akan keluar atau menutup aplikasinya dengan didispose. Oke, sekarang langsung kita coba.
Kita run. Nah, username kita samakan ya, yang user data dan passwordnya. Ketika kita klik login dan benar, maka akan masuk ke new data penumpang. Nah, di sini kita misal masukkan nama Irfan, lalu nomor penerbangan GA123, tujuan dari bandara Soekarno-Hatta, dari Solo, SOC, lalu menuju ke Solo dari Jogja. Nah, kelasnya saya yang eksekutif laki-laki, saya berangkat misal tanggal 1 April. Ketika kita simpan, data berhasil dimasukkan. Nah, di sini sudah juga tampil, maka di sini juga akan tampil. Nah, ini kan, nih nama telepon ini udah tersimpan. Lalu ketika kita masukkan satu lagi, Ahmad Irfan sama Roy, GA-nya sama, nomor penerbangannya biasanya beda ya, karena saya bikin nomor penerbangannya itu primary, tujuannya sama, bisnis saja. Nah, kita simpan, terus kita refresh. Nah, maka sudah tersimpan di sini. Lalu ketika kita akan hapus, kita misal udah enggak ini ya. Nah, kita klik 2 kali, lalu kita ubah. Misal kita akan mengubah datanya, ternyata dia nggak ke Jogja nih, ternyata dia ke Sweta misalnya. Kodenya apa ya, lupa saya. Misalnya STC ini untuk Bandara Soekarno-Hatta adalah JKT Jakarta. Nah, misal kita mengubah dari Jakarta kan, lalu kita klik ubah, maka data akan berhasil diubah. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, di sini juga berubah STC Jakarta. Lalu kita klik hapus, kita coba klik hapus, maka yang terhapus akan hilang juga di sini, yang bagian atas. Nah, kita hapus lagi, maka akan terhapus lagi. Nah, ketika kita klik keluar, maka akan kembali ke menu login. Lalu kita klik keluar di login ini, maka akan menutup aplikasinya. Nah, jadi seperti itu ya apa yang telah kita buat, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ridwan Arif Cahyana yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Semoga ini bisa bermanfaat untuk diri kami dan teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih sekali lagi, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.